Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, selama ini kan HP sudah menyebar, berita-berita juga di HP itu sudah tersebar. Akhir-akhir ini ada tentang fatwa ulama MUI tentang haramnya beberapa produk. Ya. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana menyikapi ini, seperti misalnya kita sudah, salah satu saya contohkan yaitu Pepsodent. Dia itu termasuk barang yang ditulis di situ sebagai barang milik Zionis atau apa, orang Yahudi. Nah, setelah kita sudah beli sebelumnya, lalu ada fatwa keluar bahwa barang ini haram. Iya. Bagaimana menggunakan barang ini? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Yang pertama ya secara fikih bahwa yang berhak memboikot secara luas itu waliul amr, pemerintah. Kenapa? Karena memboikot itu persoalan umat, orang banyak. Ya walaupun dalam syariatnya memang ada, tapi kan yang selalu jadi masalah yang kadang orang tidak pahami itu timingnya. Sudah cocok nggak? Sudah kuat nggak? Sudah berhasil nggak? Dihitung. Dan itu bukan hitungannya semua orang. Kalau pemerintah kan punya data, ini perusahaan anggaplah itu milik Zionis, berapa yang dipekerjakan, berapa hasilnya. Kalau kita boikot, berapa pendapatan yang kita masuk. Dan apakah bisa menekan orang kafir dan seterusnya, ya itu orang-orang besar yang berpikir besar. Nah, dan kalau MUI itu kan bukan mewakili pemerintah, mitra pemerintah. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, fatwa itu beda dengan kalau fatwa itu tidak mengikat untuk dikerjakan, hanya mengikat secara bahwa kita tahu hukumnya, tapi tidak bisa kita dipaksa untuk mengerjakannya. Maksudnya? Ya. Tapi hanya ditahu hukumnya. Kalau mau kerja ya kerja. Kalau tidak ada konsekuensi. Nah, beda kalau penetapan penguasa, seperti penetapan pengadilan. Biar mazhabmu berbeda, kalau pengadilan menetapkan ini, kamu harus lakukan ini. Nah, kalau fatwa kan tidak. Fatwa sepulan beda, fatwa sepulan beda, ya tergantung keyakinan. Nah, ya, jadi yang bisa dilakukan boikot secara pribadi-pribadi. Dan itu kan harusnya memang orang Muslim begitu. Tidak ada perang pun harusnya didahulukan produk orang Muslim daripada orang kafir. Ya. Kenapa orang kafir kuat senjatanya? Karena kuat produknya. Itu kan otomatis seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya, kenapa tidak ada yang boikot HP? HP itu produksionis kan? Sebagian besarnya. Android siapa yang bikin? Ya. Karena orang ketergantungannya luar biasa. Nah, jadi harusnya kejadian seperti ini menyadarkan kita bahwa memang kita ini sekarang lagi sangat-sangat lemah. Hampir seluruh lini kehidupan kita ini dikontrol dan bergantung kepada orang kafir. Jadi harusnya banyak belajar memperbaiki diri, mengurangi ketergantungan, sampai suatu saat bisa bersaing, suatu saat bisa melawan dan sebagainya. Iya. Dan produknya orang kafir kan misalnya orang Zionis kan riba. Ada yang mau boikot riba? Suruh tutup semua bank, ganti dengan bank syariah. Ya itu kan susah. Ya jadi itu persoalan besar ya. Jadi kalau mau ikut fatwa ya boleh, namanya ikut fatwa, tapi tidak mengikat. Yang mengikat itu kalau pemerintah yang mengikuti fatwa itu dan menerapkan pada
rakyatnya. Dan itu kan ada konsekuensinya. Kalau diboikot tidak boleh dijual. Siapa yang mau kontrol tidak boleh dijual. Ditangkap kalau ada yang beli. Itu kalau punya power dan itu penguasa. Pabriknya suruh tutup. Sekarang kalau hanya seruan saja ya. Seruan yang hanya bergema di medsos. Di lapangan sangat-sangat berat dan sangat sulit. Tapi minimal kalau kita punya iman, ya tentu kita punya kepiluan dalam hati melihat saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu. Jadi kalau punya doa, punya harta disumbangkan, dan minimal produk-produk itu kalau tidak bisa dianu semua, ya sebagian besarnya kita tinggalkanlah sebagian besarnya. Karena memang harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Bukan karena ada perang saja. Harusnya tidak perang pun seperti itu. Cuma kalau perang kan ada namanya situasi tertentu, ada kebijakan tertentu yang kadang ekstrim. Nah, itu memang seperti itu kadang. Ya, jadi tunggu-tunggu saja kalau ada lagi fatwanya dari pemerintah ikuti MUI ya. Ya tidak apa-apa. Tapi kan konsekuensinya biasanya susah. Maksudnya susah diterapkan di lapangan. Nah, wallahu a'lam.